Ustadz, gimana kalau ada ruh mendatangi kita dalam mimpi? Apakah kemudian itu betul-betul ada? Maka kemudian ada terjadi banyak perbicaraan oleh para ulama. Saya mengambil pendapatnya Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir itu menyampaikan bahwasanya kalau ada orang yang masih hidup bertemu dengan ruh yang meninggal dunia dalam mimpi, maka sesungguhnya itu benar adanya dan itu bukan sesuatu yang datang dari setan. Ya, selama kemudian betul-betul itu datangnya lewat mimpi, bukan dalam kondisi sadar loh ya. Bukan dalam kondisi sadar. Ada yang ngomong gini, saya diikuti sama Rasulullah. Nah, itu enggak. Karena apa? Karena bukannya harusnya kita yang ngikutin Rasul, malah Rasulullah ngikutin kita. Itu sudah tidak masuk akal itu. Kalau bagi saya nggak masuk akal dan jelas tidak ada dalilnya. Tapi yang kita bicarakan gimana kalau roh itu kemudian mendatangi kita di dalam mimpi. Maka kemudian Imam Ibnu Katsir berkata, nanti dibuka tafsirnya surat Az-Zumar 42. Pada tafsir surat Az-Zumar 42, maka kemudian di situ diterangkan Allah itu menggenggam ruh itu dalam dua kondisi. Satu, ketika kondisinya dalam mati. Dua, ketika dalam tidur. Bedanya kalau Allah menggenggam ruh orang yang tidur, ketika saatnya bangun Allah kembalikan. Kalau ruh yang mati digenggam terus sama Allah dan tidak dikembalikan. Makanya mungkin ketika dalam kondisi tidur itulah kemudian bertemu. Makanya Imam Ibnu Katsir menceritakan tentang satu riwayat yang terjadi pada zaman salaf, pada zaman sahabat. Bahwasanya ada seorang sahabat itu namanya Thabit bin Qais, ikut perang Yamamah. Perang Yamamah itu peperangan yang terjadi pada zaman khilafah Abu Bakar, melawan Nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab di sebuah tempat yang bernama Yamamah. Thabit ikut dalam jihad tersebut memakai pakaian baju besi yang paling bagus. Ternyata dalam peperangan itu beliau terbunuh. Beliau syahid insya Allah di dalam peperangan itu, gugur di jalan Allah. Setelah 1, 2, 3 hari setelah meninggalnya Thabit bin Qais dalam peperangan Yamamah, ada salah satu sahabat yang tiba-tiba didatangin sama Thabit bin Qais di dalam mimpi. Lalu ketika didatangi oleh sahabat Thabit bin Qais di dalam mimpi, maka Thabit berkata di dalam mimpi itu, aku minta tolong, satu, aku ketika meninggal dunia pakai baju besi, dan baju besi itu dicolong sama orang yang harusnya baju besi itu dikembalikan untuk menjadi milik Baitul Mal kaum muslimin. Tolong ambilkan baju besi yang dicolong. Yang nyolong rumahnya di sini, tempatnya di sini, rumahnya begini, kemudian di depan rumahnya ada pelana kuda. Maka dia tutup baju besi saya dengan pelana kudanya. Tolong sampaikan kepada Khalid supaya baju besi itu diambil dan dikembalikan kepada yang berhak. Yang kedua, saya punya piutang, ada 2 orang utang sama saya, belum bayar. Padahal saya punya utang. Tolong sampaikan ke Abu Bakar supaya piutang saya dibayarkan, supaya membayar utang saya, karena saya belum selesai urusan saya dalam masalah utang. Bangun sahabat itu, dan ketika sahabat itu bangun, maka dia antara ragu menyampaikan itu ataukah tidak. Disampaikan kepada Abu Bakar, disampaikan pertama kali kepada Khalid. Ternyata sahabat Khalid merespon, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu merespon, dicari rumahnya, kemudian ketemu sifat-sifat rumahnya, ada pelana kudanya, dibuka dan betul di situ ada baju besinya, dikembalikan kepada yang berhak. Setelah itu kemudian datang kepada Abu Bakar, ternyata Abu Bakar merespon, tidak langsung menolak. Abu Bakar merespon, dicari 2 orang yang disebutkan namanya di dalam mimpi. Siapa nama orang yang punya utang sama Thabit? Fulan bin Fulan dengan Fulan bin Fulan. Dicari, ketemu, ditanya, kamu punya utang sama Thabit? Punya, wahai khalifah. Bayar. Thabit sudah meninggal, dibayar. Lalu dengan uang itu dibayarkan kepada hutangnya Thabit bin Qais. Sampai Imam Ibnu Katsir berkata, itulah wasiat orang yang meninggal dunia yang dilaksanakan oleh orang yang hidup pertama kali di dalam Islam. Ya, wallahu alam. Apakah kemudian inilah dalil yang saya pilih. Tapi inilah yang menjadikan kita paham, berarti roh itu apabila sudah meninggal dunia bisa mendatangi kita di dalam mimpi. Selama permintaannya, kata para ulama, tidak melanggar kitabullah dan sunnah. Kalau hanya bermimpi, ketemu, sudah. Tapi tidak usah ditakwil, tidak usah diinterpretasi kemana-mana, tidak usah. Saya ketemu ibu saya senyum, sudah cukup. Ibu saya diem, cukup.
cukup, nggak usah diinterpretasi kemana-mana. Maka itu betul adanya. Selama tidak meminta sesuatu yang sifatnya melanggar syariat, kecuali didatangi kita kemudian meminta sesuatu yang sifatnya bertentangan dengan syariat. Saya tadi malam mimpi ketemu ibu Ustadz. Ya, terus ibu saya minta supaya saya bunuh istri saya, Ustadz. Itu setan. Itu setan berarti. Kemudian ibu saya minta supaya saya murtad dari agama Islam. Itu setan. Itu setan. Tapi kalau hanya ketemu berarti itu benar adanya.